Menurut sebahagian ulama, tentang alam ini ada beberapa alam dia, tuan-tuan sekalian. Yang pertama ada yang disebut dengan alam mulki wasyahadah, di mana kita berada sekarang ini. Alam ini diketahui oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat. Itulah alam mulki wasyahadah. Yang kedua adalah alam malakut. Alam malakut ini hanya diketahui oleh Allah, oleh malaikat, dan sebahagian hamba Allah yang Allah muliakan dia. Alam malakut ini, tuan-tuan sekalian, alam yang diketahui oleh Allah, oleh malaikat, dan sebahagian dari hamba-hamba Allah yang mulia, yang Allah kehendaki tentunya. Dan yang ketiga alam jabarut, alam yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munfaridi bil izzati wal jalalah, alimil ghaibi wasyahadah, yuzhiru ghaibahu ala man arada ikramah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fima dabbara wa qadha, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mukhtassu bi umumir risalah. Allahumma salli wa sallim ala nabi rahmati wal hidayah Sayyidina Maulana Muhammadil Makhzun bisyafa'ah, wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para mursyid, para salikin, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat meneruskan pengajian hikam kita. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tuan-tuan sekalian, yang laki dan perempuan, para mursyid, para khalifah yang datang ke kampung Babu Salam ini. Bukan tuan nak menengok kami dah, tuan nak menengok, nak berziarah ke makam Syekh Abdul Murakan Al-Khalaqsyabandi. Begitu jauhnya tuan meninggalkan kampung halaman dalam tempoh ada yang 40 hari, ada yang 20 hari, ada yang 10 hari, nanti ada yang masbuk. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kemudian mohon maaf kami, tuan-tuan sekalian, sekiranya selama berada di kampung ini ada kurang, ada salah, ada celahnya. Terkadang dalam keramaian itu nampak bondo-bondo yang kuang tuh, macamlah dia.
terkadang mati lampu. Mengabo itu semuanya. Mengabo tu tak mengapa dah. Salah aba katanya yang takut gitu kan. Mudah-mudahan segala yang kurang tu, segala celah itu dapatlah Tuhan maklumi. Baiklah tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian. Al-hikmatul khamisatu wal khamsun ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka telah berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi pada hikmah yang ke-155. Kata beliau, Rubbama atla'aka ala ghaibi malakuti wa hajaba anka ala al-istishraf ala asraril ibad. Kadang-kadang Allah memperlihatkan kepada engkau atas gaibnya alam malakut, dan Allah mendinding daripada engkau atas mengetahui terhadap rahasia-rahasia hambanya. Atau terjemahan yang lebih mudahnya tuan-tuan sekalian, mungkin engkau diperlihatkan kepada engkau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebahagian alam malakut itu, yang ada di alam malakut Allah itu, tapi Allah tidak perlihatkan kepada engkau rahasia-rahasia hamba-hambanya. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-155 ini. Rubbama akramakal haqq subhanahu bil ittila' ala ghaibil malakut. Kadang-kadang Allah memuliakan engkau dengan mengetahui atas gaibnya alam malakut. Menurut sebahagian ulama tentang alam ini ada beberapa alam dia tuan-tuan sekalian. Yang pertama ada yang disebut dengan alam mulki wa syahadah, di mana kita berada sekarang ini. Alam ini diketahui oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat. Itulah alam mulki wa syahadah. Yang kedua adalah alam malakut. Alam malakut ini hanya diketahui oleh Allah, oleh malaikat, dan sebahagian hamba Allah yang Allah muliakan dia. Alam malakut ini tuan-tuan sekalian, alam yang diketahui oleh Allah, oleh malaikat, dan sebahagian dari hamba-hamba Allah yang mulia, yang Allah kehendaki tentunya. Dan yang ketiga alam jabarut, alam yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan hambanya dengan Allah perlihatkan kepadanya alam malakut itu. Bukan main tuan-tuan sekalian, alam malakut. Apa contoh alam malakut ni? Kabaitil izzati fi sama'id dunya, seperti baitil izzah yang ada di langit pertama. Al-Quran itu tuan-tuan sekalian, menurut riwayat diturunkan duf'ah wahidah, sekali turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah itulah turun dia kepada Rasulullah bitadarruj tadrijiyan, secara berangsur-angsur lebih dari 22 tahun. Jadi contoh alam malakut ini adalah Baitul Izzah.
yang ada, yang berada di langit pertama itu. Apalagi contohnya alam malakut ni, wal baitil ma'mur, seperti baitil ma'mur fis sama'is sabi'ah. Baitil ma'mur ini dia berada di langit yang ketujuh, jauh. Apa contoh yang lain? Wal lauhil mahfuz, yang berada di atas langit ketujuh. Selalu kita mendongak lauhul mahfuz nih tuan-tuan sekalian. Tapi faham dan taulah kita bahwa rupanya ada sebahagian hamba-hamba Allah yang Allah muliakan dia, bisa dia menengok lauhul mahfuz itu. Dari dulu kita selalu mendongak kehebatan lauhul mahfuz. Segala catatan data ada di lauhul mahfuz itu, yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, tertulis, termaktub di lauhul mahfuz itu. Maka tahulah kita, upanya ada sebahagian hamba-hamba Allah yang Allah muliakan, yang Allah kehendaki, Allah tengokkan pada dia lauhul mahfuz itu. Kita kondong aja lah. Apa contohnya? Seperti perkataan Syekh Abdullah Al-Qayrawani. Kata beliau, Ashhadani Allahu Ta'ala ma fis sama, ma fis saba, wa ma fil lauhil mahfuz. Allah telah memperlihatkan kepadaku sesuatu yang ada di langit ketujuh itu, dan yang ada di lauhil mahfuz. Imam Asy-Sya'rani berkata Syekh Zakir, tuan-tuan sekalian, Syekh Zakir berkata, yaqulu ma akhadtul ahda ala murid hatta ra'aituhu ismahu maktuban fil lauhil mahfuz wa annahu min auladina. Syekh Zakir berkata, aku tidak mengambil baiat. Di Besilam ni dia belum pernah terdengar baiat tu lagi di luar aja yang ada. Tapi di sini katakan ma akhadtul ahda ala murid. Aku tidak mengambil baiat atas seorang murid sehingga aku melihat, ku tengok dulu namanya itu ada di lauhul mahfuz tu, bahwa dia itu adalah min auladina, dia adalah jadi muridku. Luar biasa tuan-tuan sekalian. Ada orang datang pada dia ingin berbaiat, sebelum dibaiatnya ditengok lauhul mahfuz ada tak nama dia. Kita kok gelap, kan banyak orang datang tu, macam mana pula kita nak menengok lauhul mahfuz kok. Minta izin tuan, saya mau mengambil tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah, nama saya Fulan bin Fulan. Itulah katanya. Selalu begitulah dia. Saya mau masuk suluk tuan 10 hari 10 malam. Saya serahkan diri saya kepada Tuan zahir dan batin. Mohon doa dan bimbingan Tuan supaya saya mengenal Allah. Terkadang saya tanya, Tuan ini dari mana? Dari kota Intan. Kenapa disebut kota Intan? Karena setahu saya satu-satunya kota yang paling kaya kota Intan kolah. Di dunia paling kaya kota di dunia ini kota Intan. Intan semuanya. Banyak saudara-saudara kita datang dari kota Intan. Paling-paling saya bertanya, Tuan dari mana? Syekh Zakir nih tuan-tuan sekalian, seorang yang akan datang, yang datang kepadanya ingin berbaiat, ditengoknya dulu nama dia ada atau tidak di lauhul mahfuz tu. Kalau ada, amai. Kalau tak ada, nanti. Itu kata Imam Sya'rani atas perkataan Syekh Zakir, tuan-tuan sekalian.
Contoh yang lain perkataan Imam Syadzali, Abil Hasan Asy-Syadzali, kata beliau, "Atla'ani Allahu 'ala lauhil mahfuz, falaula ta'addub ma'a jaddi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqultu hadza sa'idun wa hadza syaqi." Allah memperlihatkan kepadaku lauhil mahfuz, ditengokkan kepadanya, kepada Imam Abil Hasan Syadzali oleh Allah isi lauhil mahfuz itu, tahulah beliau. Dan beliau berkata, tuan-tuan sekalian, andai kata aku tidak beradab ma'ajadi Rasulillah, tak beradab aku dengan kakekku, dengan atukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqultu, niscaya aku bisa bercakap, bisa mengatakan ika dia masuk surga, ika dia masuk neraka. Tahu dia. Jadi begitulah dia, tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, ya. Jadi sebahagian hamba-hamba Allah yang Allah muliakan, yang Allah kehendaki, Allah perlihatkan kepada malik mereka sebahagian isi alam malakut itu, seperti Baitul Izzah dan lain-lainnya. Walam yutli'ka ala syai'in min asraril ibad, dan Allah tidak memperlihatkan kepada engkau atas sesuatu dari apa yang tersimpan dalam hati seorang manusia itu. Begitu hebatnya cerita kita tadi, dapatlah mereka, orang-orang yang Allah kehendaki, dapat menengok lauhil mahfuz yang jauh tuh, tapi hati, sesuatu yang tersimpan di hati, uang yang ada di mukanya, tidaklah Allah perlihatkan. Tidak tahu dia rupanya. Lauhul mahfuz tu tahu dia isinya. Bahkan Syekh Zakir baru dia melantik dia, mengambil baiat dia, ditengoknya nama tu ada atau tidak, tetapi isi hati orang yang ada di mukanya tidaklah tahu. Padahal di muka dia sejongkal atau dua jongkal. Kenapa tak tahu? Yang lauhul mahfuz tahu, hati di muka uang yang tu tak tahu dia. Kenapa? Rahmatan bik wa bihim, karena kasihnya Allah, tuan-tuan sekalian. Tidak tahunya kita hati, rahasia hati yang tersimpan dalam orang lain itu karena kasih Allah kepada kita itulah. Jadi Allah dinding dan Allah tutup, sehingga kita tak tahu rahasia hati-hati para hamba itu. Tak tahu kita dah. Wai mengutu tahu tu hati-hati mengado tu nya. Fa innaka rubbama ittala'ta ala ma'siyatin fi qalbihi fabadarta bimu'aqabati sahibiha wa adami rahmatih fataqa'u fil fitnah. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang mengetahui apabila kita ni, tuan-tuan, kita ni contoh mengetahui isi hati kawan kita, saudara kita, keluarga kita, maka kita akan tahu maksiat hati itu. Kalau kita tahu isi hati orang lain, maka tahulah kita maksiat hati yang tersimpan dalam hati seorang hamba itu. Tahulah kita rupanya dia adalah seorang yang pendendam. Tahu kita, oh dia itu orang yang pendongki, dongki dia, iri, suka ghibah dia, atau memfitnah dan penyakit-penyakit lainnya. Kalau kita sudah tahu isi hati orang, tahu kita maksiat hati yang ada dalam sahabat-sahabat kita, maka kita akan bertindak, kita akan menghukum, dan kita akan menjauhkan diri kita kepada uang itu, tuan-tuan sekalian. Dan itu musibah, itu tak elok. Jadi akhirnya Allah tutup sehingga kita tak tahu isi hati orang lain itu. Fala ibrata indal muhaqqiqin bimukashafati asraril ibad. Fala ibrah, tidak ada ibrah menurut ulama muhaqqiqin
dengan mengetahui rahasia yang ada dalam hati hamba itu. Oh, belum wali lagi. Fala ibrah ini artinya tentuan. Oh, belum wali lagi. Kenapa? Kalau belum tahu isi hati orang itu belum wali lagi, belum hebat. Fala ibrah, belum hebat. Tidak begitu. Tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Seorang wali yang tidak tahu hati seorang hamba dikatakan tidak hebat, tidak begitu, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Karena banyak para wali-wali Allah yang ditipu, ditokoh. Tuan-tuan, banyak wali-wali Allah nih ditipu, ditokoh. Wali kok lu saja dia, umpan tokoh aja lah, ditokoh, ditipu. Contoh tuan-tuan sekalian, ada sekelompok orang kabilah berniat jahat kepada Rasulullah. Wow. Datang ke hadapan Rasulullah ingin memeluk agama Islam. Setelah itu oleh Rasulullah ditempatkanlah mereka yang berniat jahat nih, tuan-tuan sekalian, di ujung kota Madinah di satu peternakan milik Rasulullah. Diantarlah mereka ke sana. Sesampainya mereka di sana, penjaga ternak tu dibunuhnya, ternak-ternak tu mereka bawa lari. Apa lagi wali? Habislah kalau tokoh. Pernah kejadian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan katakan oh belum hebat lagi, tak hebat karena belum tahu isi hati. Li'annaha qad takunu liman la dinalah. Karena orang yang demikian itu, tuan-tuan sekalian, mengetahui isi hati seorang hamba bisa terjadi kepada orang yang tidak ada agama baginya. Orang yang tak ada agama bisa tahu isi hati itu. Apa contohnya? Kalkuhan wasahir, seperti dukun dan penyihir. Dukun nih tuan-tuan, tidak semua dukun ya. Kok banyak ingin jadi dukun ya. Jangan tuan-tuan, jangan salah paham ya. Kok jangan salah paham cerita kita malam kok. Kalkuhan wasahir, dukun nih tuan-tuan, dikatakan bisa tahu isi hati orang. Jadi urusan mengetahui isi hati orang nih tidak tertentu kepada wali juga. Dukun pun bisa tahu juga punya. Artinya wali yang hebat, tuan-tuan sekalian, tidak tahu isi hati orang, bisa tidak tahu isi hati orang, tapi dukun bisa tahu. Bi khilafit tila' 'alal malakut la yakunu illa man aradallah ikramah. Lain halnya kalau kita diperlihatkan Allah alam malakut, Allah tidak akan memperlihatkan alam malakut itu kecuali kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kalau dukun tadi tak canda, dukun ini takkan bisa dia melihat alam malakut, tapi dia bisa mengetahui isi hati orang. Ilmu untuk itu pun ada tuan-tuan sekalian. Kalaupun tuan-tuan tahu, usah belajar itu lagi. Ika berhiyau nak wajah itu. Jadi dukun ni dia bisa tahu isi hati orang, tapi dia tidak akan tahu alam malakut itu tuan-tuan sekalian. Kalau uskun mungkin bisa. Uskun tu ustaz dukun. Itu mungkin bisa dia. Dia ustaz tapi dukun juga. Biasanya khalifah kok uskun ya, tahunya saya. Di kampung masing-masing uskun, tahunya saya ustaz tapi dia dukun. Yang macam giko
ada potensi. Oh, tapi jauh tuan-tuan sekalian. Kalau tidak jadi, jadilah uskun, jangan dukun. Ya, dukun lain, uskun lain. Uskun, nanti tuan-tuan bilang sama istri, uskun tuh kata tuan tuh artinya ustad dukun. Jadi tuan-tuan sekalian, wali itu dia bisa, dia tidak tahu hati orang, isi hati orang, tapi dukun bisa tahu, penyihir bisa tahu. Summa qala al-imam fil hikmati sadisah wal khamsin ba'dal mi'ah. Kemudian Imam Ahmad Ibnu Athaillah menyambung hikmah yang ke-156. Kata beliau, man ittala'a ala asraril ibad wa lam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah kana tilaquhu fitnatan alaihi wa sababan li jarril wabal alaihi. Orang yang mengetahui rahasia-rahasia hamba Allah, tahu dia isi hati orang, dan orang tersebut belum berakhlak dengan akhlak ilahiyah, birrahmatil ilahiyah walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah, belum berakhlak akhlak ilahiyah, maka mengetahui yang demikian itu merupakan fitnah atasnya dan sebab untuk menarik kebinasaan atasnya. Itulah yang kita sebutkan pada awal tadi. Tahu hati, isi hati orang itu fitnah tuan-tuan sekalian, bala musibah dia. Orang yang mengetahui isi hati orang lain, orang yang diberi Allah kemampuan demikian tuan-tuan sekalian, kalau orang ini belum cukup syaratnya, dia akan menjadi bala tuan-tuan sekalian. Usah tuntut ilmu itu lagi, ilmu itu ada. Al-ittila' ala asraril ibad qabla at-tamkin fil musyahadah ka tauhidil af'al wat takhalluq bi akhlaqir rahman fitnatun azimatun wa baliyatun wa musibatun. Mengetahui rahasia-rahasia hamba Allah sebelum mantap dalam musyahadah seperti tauhid af'al, dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar tentang tauhidul af'al, tauhidus sifat dan fizzat, ada 3 itu tuan-tuan sekalian. Belum mantap musyahadah dan dia belum berakhlak dengan akhlak rahman, maka mengetahui rahasia hamba itu merupakan fitnah yang besar dan bala serta musibah tuan-tuan sekalian. Tak elok rupanya kita kalau tahu kita isi hati orang lain itu, tak elok rupanya tuan-tuan sekalian. Usah kita cita kasyaf lagi, cita ghibah sajalah. Ada orang datang kepada kita tuan-tuan sekalian, mencitakan bahwa, dicita pada kita, tuan, si fulan tu uangnya pembenci, uangnya pendendam, uang itu iri, dengki dan lain-lainnya. Uang ghibah dicitakan pada kita. Yang kita tahu tuan-tuan sekalian, kita ini mungkin sebagian tidak, maka kita akan bertindak dengan cara kita menjauhkan diri dari orang itu. Tak suka kita, tak goma kita dengan orang yang membenci itu, kita akan menjauh. Oh, dia iri, dia dengki, kita akan menjauh tuan-tuan sekalian. Begitulah kita. Jadi apabila kita mendengar ini, kita akan menjauh, tak goma, bahkan kita benci kepada orang-orang seperti itu. Itulah dikatakan binasa pada kita. Usah cerita kasyaf lagi, wang ghibah pada kita saja, yang kita tidak tahu menjadi tahu, kita akan tidak suka kepada orang yang ceritakan itu. Karena kita sudah tahu dia iri wangnya, dia adalah dengki, bahkan kita akan benci pada dia, kita akan menjauh. Li'annahu qad ya'taqidu bidzalikal maziyah 'alan nas
fayadkhuluhul kibru wal ujubu wa huma manba'ul ma'asi. Karena bahwasanya dia terkadang mengiktikadkan dengan yang demikian akan lebih atas manusia. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, orang yang belum mantap musyahadahnya itu, ini bisa menimbulkan dirinya merasa hebat, dia merasa lebih mulia dan lain-lainnya. Padahal merasa hebat ini, tuan-tuan, kalau kita merasa diri kita lebih hebat, yang terkadang muncul sifat sombong dan lain-lainnya. Sombong itu dosanya jauh lebih tinggi dari orang yang berzina, tuan-tuan sekalian. Orang yang merasa diri itu hebat, orang yang sombong, dosa orang yang menyombongkan diri ini, dan sifat sombong bisa timbul atas sebab-sebab yang banyak, tuan-tuan sekalian. Orang yang sombong dosanya itu lebih tinggi dari orang yang berzina. Kenapa? Karena orang yang berzina itu yang dia ikuti adalah sifat hewan, sedangkan yang sombong itu adalah merampas sifat Tuhan. Oleh karena itu orang sombong itu dosanya lebih tinggi dari orang yang berzina. Bos saja gue zina tuh, jangan dipandang seorang koci itu, jangan salah paham. Orang yang berzina itu, tuan-tuan sekalian, yang diikutinya itu, yang dicontohinya itu adalah sifat hewan. Sedangkan orang yang sombong itu dia merampas sifat Tuhan. Kita yang orang-orang yang banyak amal-amal nih, hati-hati juga. Kadang-kadang muncul itu dia, tuan-tuan sekalian. Maka kalau merasa diri begitu, tahu isi hati orang, di antara hebatnya bahayanya itu, tuan-tuan sekalian, dia akan dimasuki sifat sombong dan ujub pada dirinya. Maka timbullah dia merasa diri dia hebat dari orang-orang lain. Diberi Allah dia pengetahuan rahasia, Allah buka dia, Allah beritahu dia tentang rahasia hamba Allah, mukasyafatu asral ibad. Lalu dia merasa dirinya hebat dari orang lain, timbul di situ kesombongan, keujuban, dan timbul mempamerkan kehebatannya, tuan-tuan sekalian. Jadi dia berjumpa dengan orang lain, diceritakannya, akhirnya jadi main-main. Bodoh kok akhirnya jadi main-main, tuan-tuan sekalian, dan bisa untuk tujuan-tujuan tertentu. Wa annahu qad lam yatakhallaq bi akhlaqir rahman. Bisa juga orang ini belum punya akhlak Allah Ar-Rahman. Fala yarhamuhum, maka dia tidak sayang pada mereka. Wala yasturuhum, dan tidak bisa menutupi aib mereka. Tahu dia, kalau dia belum ada sifat rahmannya, tahu dia isi hati orang lain, dikoba-kobangannya, dan menjadi permainan, tuan-tuan sekalian. Fayaqa'u fi ma'siyatillahi ta'ala, maka dia akhirnya jatuh dalam maksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, ada dikisahkan suatu kali Nabi Ibrahim didatangi seorang yang tua lagi miskin, apa betul. Datanglah dia ke hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata orang miskin ini, ya Ibrahim, aku ni lapar, aku ni haus, berilah aku makan ya Ibrahim, dan berilah aku minum. Kata Nabi Ibrahim, adakah engkau beriman pada Allah? Tidak, katanya. Tuan, tidak, katanya. Kalau begitu tak ku kasih, kata Nabi Ibrahim. Beriman kau dulu, baru ku kasih. Begitulah menurut cerita, tuan-tuan sekalian. Kata orang tua tadi, sampai mati aku tahu enggak. Tuan-tuan, sampai mati aku tahu enggak. Aku tetap menganut agamaku. Maka pergilah dia dari hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak berapa lama Allah menegur Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, kenapa engkau ingin memberi makan orang tua itu, engkau kait dengan beriman atau tidak?
Kenapa engkau ingin memberi makan, lalu engkau mengaitkan dia beriman atau tidak beriman? Ingatlah wahai Ibrahim, umurnya sudah 70 tahun lamanya. Selama 70 tahun itu dia menantang aku, ditantangnya aku, tapi dia tetap kuberi makan dan minum. Tengok tuan-tuan sekalian, ini bahaya nih. Kalau kita tahu isi hati orang, tuan-tuan sekalian, dia pendendam, dia pembenci, dia iri, dia dongki, dia dalam kesusahan, tak ndak kita membantunya. Kenapa? Kita tahu itu tak boleh. Susah betul dia. Ada orang gibah kita, gibahnya usah kasyaf lagi, usah kita tahu isi hati dia lagi, usah lagi. Uang menciptakan pada kita, Tuhan, dia itu uangnya memang jahat, susah, tak ndak kita. Kenapa? Dia begitu. Ika orang macam ika belum dia berakhlak rahman lagi, tuan-tuan sekalian. Apa kata Allah? Ibrahim 70 tahun dia menantang aku, selama 70 tahun itulah dia kuberi makan dan kuberi minum. Engkau bau sekali. Ikalah sifat Ar-Rahman itu. Itu terkadang orang ada bilang, aku sayang padamu fillah, uhibbuka fillah. Ada orang kadang bercakap bahasa Arab, uhibbuka fillah, karena Allah. Macam mana dia uhibbuka fillah itu? Tuan-tuan sekalian, yang dikatakan bersahabat yang betul itu begitu dia. Bukan bukan mudah kita untuk praktekannya. Kalau ada orang, tuan-tuan sekalian, berbuat baik kepada kita, kita pun baik kepada dia. Kalau ada orang berbuat jahat pada kita, kita jahat pada kita, pada dia, itu belum sahabat lagi. Saya ulang, ada sahabat baik sama kita, kita baik. Tak baik sama kita, kita pun tak baik. Bukan begitu. Baik tak baik dia sama kita, tetap baik kita kepada dia. Begitulah bersahabat itu. Hendak menjaga ika, memang menderita kita, tapi itulah yang elok, tuan-tuan sekalian. Begitulah contoh di antara contoh yatakhallaq bi akhlaqir rahman, berakhlak dengan akhlak rahmat itu. Takhallaqu bi akhlaqillah, kan ada hadisnya itu, berakhlak dengan akhlak Allah itu. Maka kalau kita cerita tentang insanun kamil, manusia yang paling sempurna itu, dengan keinsaniahannya, kemanusiaan, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna betul, tuan-tuan sekalian. Bersifat dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan Muhammad tu Allah, Allah tu Muhammad. Begitulah dia. Channel yang paling sempurna untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah Nabi Muhammad. Melalui apa? Silsilahnya 30 ampere sampai kepada Rasul, kepada dari malaikat Jibril, Allah Jibril, Rasulullah, sampai kepada Syekh Abdul Barakat, itu 30 ampere. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ada radio, pemancar itu dokek di sebelah rumah kita. Kalau tak ada channel itu tak dapat dah. Tak dapat, tuan-tuan. Pemancar itu dokek di sebelah rumah kita. Radio dalam rumah tak dapat channel, tak dapat dia. Begitulah dia, tuan-tuan sekalian. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak berakhlak dengan akhlak Rahman, tahu dia isi hati orang lain, bahaya pada dia. Dia merasa diri hebat, dia akan menyombongkan diri, ujub, bahkan ini menjadi permainan dan dikoba-kobakannya pada uang. Oh, dia tuh sombong tuh, saya tahu. Oh, dia tuh dongki uangnya, dia tahu. Jangan kasyaf nih, orang ghibah saja kita akan menjauhkan diri dari orang itu. Jadi maksud Tuhan ini apa? Kalau ada orang dendam pada kita,
kemudian dia minta tolong pada kita, kita tolong Tuhan. Tolong Tuhan, jangan tak tolong. Begitulah akhlak Allah itu. Tiap hari dia fitnah saya, Tuhan, saya balik. Jangan, serahkan aja pada Allah, biar Allah yang bertindak. Kalau kita laporkan pada polisi, lama prosesnya, berbulan-bulan. Dari meja ika tak selesai dia, sebulan 2 bulan tak selesai. Laporkan pada Allah, serahkan pada Allah, Allah akan bertindak. Kalau Allah bertindak, jangan. Kan tadi saya katakan bahwa para wali Allah ini lurus aja, di tokoh dia. Kalau ada orang alim, lurus aja dia, jangan main-main Tuhan. Jangan, dia diam aja. Kalau kita mempermainkan orang-orang tua tuh, yang alim-alim tuh, dia tak melawan dah, tonang aja dia. Tidakkah kita tahu apabila kita mengusik anak harimau, melawankah anak harimau tuh? Anak harimau tuh goma dia, bantailah katanya, main-mainlah dia. Yang mengamuk tuh bukan anaknya, omaknya. Jadi kalau kita mengusik seorang yang soleh, orang soleh itu tak akan dibalasnya tuan-tuan. Jangan cuba-cuba mengejek orang tua. Kau ya malam kau paling goma mengejek orang. Lain jalan ini ejek. Hati-hati. Yang bertindak itu bukan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tindakan Allah itu bukan berupa dia longsor, banjir, tidak. Allah jauhkan hati kita dari hadratillahi Subhanahu wa ta'ala. Jauh, tak goma Allah menengok kita. Kalau Allah sudah tidak mau menengok kita, payahlah itu. Sembahyang tah cemano, puasa pun tah cemano. Togak dia, tapi pikirannya tah mana perginya. Letaklah tibai. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian, ada seorang wali Allah selalu disebutkan, tapi beliau ini tidak termasuk silsilah tarekat Naqsyabandiyah ini. Itu kalau kita baca tuh silsilah biografi dari 34 ulama, itu luar biasa tuan-tuan sekalian. Ulama ini namanya Ma'ruf Al-Fairuz Al-Kharqi, ulama hebat. Dia tidak termasuk dalam silsilah tarekat kita itu, tapi orangnya luar biasa. Pada suatu hari tuan-tuan, kita nak menciptakan akhlak Allah lah nih, ya, nak menciptakan akhlak Allah nih. Macam mana kita bisa berakhlak demikian? Berjalanlah dia dengan sahabat-sahabatnya di pinggir sungai Nil. Ditengok mereka lah di atas kapal itu orang menari. Mungkin di situ tidak disebutkan tari apa, mungkin tari perut. Tanyalah yang kepada orang yang pernah belajar di Mesir. Ya saya tak tahu dah, dengan cerita aja. Ya macam selewanya dong ya. Tari perut, lelaki, perempuan, mabuk segala macamnya. Mereka tengok situasi itu, maka murid-muridnya berkata, Tuan, doakan supaya Allah tenggelamkan kapal itu, mati mereka semuanya, biar tawasa. Goli kita menengok begitu. Berdoalah Ma'ruf Al-Kharqi, ya Allah, sebagaimana engkau mengembirakan mereka pada hari ini, gembirakan mereka pada akhirat nanti. Begitunya tuan-tuan sekalian. Begitu dia juga, bukan nak memampuskan aja. Tak boleh begitu. Perkara sekali perkara masuk surga dan neraka ini jangan salah faham. Orang yang pernah membunuh puluhan orang saja, 100 orang, Allah masukkan ke surga. Seorang perempuan yang sepanjang hayatnya bermaksiat hanya karena memberi minum seekor anjing yang najis mughallazah, Allah masukkan ke dalam surga. Surga itu rahmat Tuhan, bukan amal-amal kita tuan-tuan. Kalau amal kita tidak bisa membeli surga itu, kenapa? Karena amal kita rusak semuanya, tak ada yang sempurna. Marilah kita berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wal hifdz shalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqin ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.